Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuyun Yulianti, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Cisalak. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik terbaik pembelajaran atau dikenal dengan istilah best practice. Selamat menyaksikan. Best practice yang disusun menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis pada materi pencemaran lingkungan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Situasi yang menjadi latar belakang masalah diantaranya yaitu pertama, rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Kedua, siswa merasa pembelajaran IPA sulit dan membosankan. Ketiga, rendahnya kemampuan literasi siswa. Keempat, kurangnya tanggung jawab siswa dalam pengumpulan tugas dan kewajiban lainnya. 5. Siswa belum dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 6. Siswa kurang kreatif dan kritis dalam menghasilkan gagasan mengenai konsep IPA. 7. Kurangnya kecakapan siswa dalam menggunakan alat ukur dan alat peraga. Dan yang terakhir yaitu kurangnya rasa saling menghargai dengan teman. Dalam pelaksanaan praktik baik ini, terdapat beberapa tantangan, diantaranya siswa belum terbiasa menemukan sendiri konsep dalam pembelajaran, waktu yang terbatas untuk memaksimalkan pembelajaran, siswa belum terbiasa menggunakan lembar kerja sebagai bagian dari kegiatan observasi dan diskusi, masih rendahnya kemampuan siswa dalam literasi sains, faktor internal dari diri siswa itu sendiri seperti takut dikritik, takut ditertawakan, takut dikatakan salah, bahkan takut dicemooh oleh temannya. Siswa kesulitan untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek yang mengasah daya kritis dan kreatif karena mereka belum terbiasa. Yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah melakukan kolaborasi antara siswa, teman sejawat, pihak sekolah, juga dengan orang tua siswa. Aksi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis pada materi pencemaran lingkungan yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Aksi yang dilakukan memberikan hasil yang efektif. Siswa sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Hal ini terlihat dari hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan siswa yaitu memberikan respon positif sebanyak 97%. Project Based Learning efektif juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA subpokok materi dampak dan usaha menanggulangi pencemaran air. Hal ini terlihat dari hasil lembar observasi kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 77% dengan kategori baik. Project Based Learning efektif juga meningkatkan hasil belajar siswa dengan rata-rata nilai pengetahuan 76, yaitu kategori cakap. Penilaian kognitif yang dilakukan menggunakan soal dengan level C4 sampai C6 atau HOTS. Siswa mampu merencanakan proyek pembuatan alat penjernihan air dan semua kelompok berhasil membuat alat penjernihan air setelah melalui uji kelayakan. Air yang dihasilkan jernih dan pH air pun ideal sesuai dengan pH air netral. Penilaian sikap menunjukkan hasil observasi rata-rata siswa dengan skor 3, artinya sudah menunjukkan ketekunan, tanggung jawab, teliti, peduli terhadap lingkungan, dan mampu berkolaborasi dengan teman. Peran yang dapat diambil yaitu guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kontekstual dengan kehidupan siswa, seperti dengan menggunakan pembelajaran inovatif model Project Based Learning, karena memberikan kesempatan kepada siswa dalam investigasi pemecahan masalah dan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Guru memegang kendali penting dalam keberhasilan pembelajaran.
guru bertanggung jawab penuh untuk menjaga dan meningkatkan minat belajar siswa. Maka dari itu, praktik baik yang dilakukan sama PPG ini perlu terus dilanjutkan. Demikian best practice yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi pendidik lainnya. Maju terus pendidikan Indonesia, teruslah bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.